Assalamualaikum Bu Nuansa. Waalaikumsalam Bu Yaya, selamat siang. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya dengan Bu Yaya, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Eee, ya Bu Nuansa, terima kasih nih sudah mengundang saya melalui, Zoom ini ya, sesuai dengan rencana kita kemarin, kita kan sudah janjian ya Bu, Iya Bu. untuk mengadakan pertemuan meskipun di virtual. Ya, jadi, sesuai dengan rencana kita hari ini mau mengadakan coaching ya, Bu, ya? Betul. Ada masalah apa, Bu? Sepertinya Bu Nuansa terlihat sangat lesu nih hari ini. Kalau masalah sih sebetulnya tidak, ya mungkin ada yang bilang tidak terlalu bermasalah, tapi untuk saya sih agak Mhm. masalah karena itu Bu, sebelumnya yang saya sudah pernah ceritakan sama Ibu ya, saya punya satu Mhm. siswa yang statusnya sudah 3 kali tidak naik kelas dan kebetulan sekarang juga ada di kelas saya gitu Bu. Jadi sudah Iya. akhir-akhir ini sikapnya masih sama seperti 1 tahun sebelumnya ketika dia tidak naik kelas. Itu yang saya harus bagaimana gitu loh Bu, gitu. Saya agak bingung. Oh, iya, heeh heeh. Kemudian, eee, apa nih berdasarkan pengamatan Ibu, tadi kan terlihat masih lesu ya si anak itu ya untuk belajar ya, masih kurang motivasi gitu. Mhm. Heeh, bagaimana tuh, Bu, hasil pengamatan Ibu dan tindakan Ibu selanjutnya? Iya, jadi saya kan sudah ini ya Bu, sudah tanya gitu kan Mhm. ke siswanya, "Kamu ini masih mau sekolah atau tidak?" Sempat saya tanya seperti itu. Ketika dia masuk gitu ya Bu, karena kadang dia masuk pun tidak masuk ke kelas gitu. Jadi kadang ada di musola, kadang ada di Mhm. kantin gitu Bu. Jadi jarang sekali ada di kelas. Saya bilang, "Nak, kamu masih mau sekolah enggak?" Saya bilang begitu. Saya dekati, saya tanya, "Kamu kenapa enggak mau masuk?" Dia selalu beralasan, "Saya menjaga adik saya, Bu, di rumah." Begitu. Eee, Kemudian saya juga punya asma. Kemarin dia bilang begitu. Jadi kemarin hampir 2 minggu full dia tidak masuk sekolah, begitu, Bu. Iya, jadi Ibu datangi lagi ke rumahnya ya? Ya, jadi Mhm. sebelumnya kan saya tanya kan. Nah, kemarin Iya. saya sempat akhirnya ke rumahnya begitu dengan guru BK. Saya Mhm. ke rumahnya, saya tanya, ternyata dia memang tidak kemana-mana, ada di rumah begitu. Orang tuanya pun tahu gitu, orang tuanya pun tahu dan ya anak tersebut ada di rumah begitu. Tapi saya bilang, "Ibu, kenapa tidak memaksakan Mhm. sebutlah namanya Dika gitulah. Mengapa tidak memaksakan Dika untuk sekolah? Saya bilang seperti itu. Karena kan ya Dika masih wajib sekolah loh Bu, saya Iya, bilang. betul. Jadi eh, saya agak bingung gitu. Kok bisa gitu orang tuanya tidak tidak memaksa anak ini untuk pergi ke sekolah gitu loh Bu. Nah, kalau dalam, pemikiran Ibu nih atau, berdasarkan pengamatan Bu Nuansa ya, tadi kan sudah tanya ke orang tuanya. Nah, kira-kira apakah emang orang tuanya mendukung anaknya untuk tidak sekolah dan membantu mereka di rumah, atau seperti apa gitu orang tuanya? Ya, jadi setelah saya ngobrol gitu kan dengan orang Mhm. tuanya, kalau dari ibunya, ibunya tuh sangat sangat memaksa gitu. Jadi ketika hari itu kan kebetulan memang dia tidak sekolah ya ketika saya ke rumahnya. Mhm. Ibunya bilang, padahal tadi saya sudah suruh anak ini untuk sekolah lah Bu. Saya bilang, Mas, ayo Mas masuk aja. Ibu nggak apa-apa di rumah gitu. Ibu nggak apa-apa di rumah sendiri jaga adik-adik. Begitu. Orang tuanya yang ya ibunya ini sudah memaksakan beliau untuk masuk sekolah gitu. Mhm. Kemudian cuma Dikanya ini beralasan kalau dia masih sakit begitu Bu, masih nggak enak badan. Gitu saya bilang,
Bu, kalaupun memang sekiranya anak ibu tidak bisa masuk sekolah, tolong beri kami kabar. Gitu saya bilang, karena 2 minggu full ini, beliau ini, anak ini tanpa kabar, Bu. 2 minggu full ya, tanpa kabar. Padahal jarak sekolah dengan jarak rumahnya, itu kurang lebih hanya 1 kilo lah. Bisa ditempuh dengan jalan kaki seharusnya. Begitu. Saya bilang, Bu ini deket loh sekolahnya. Kalau sampai seperti ini lagi, kemungkinan besar ya saya tidak bisa membantu banyak. Begitu. Walaupun memang usia Dika kan usia wajib sekolah. Iya, Tolonglah paksakan Dika untuk sekolah gitu, karena saya tidak mau ada anak yang putus sekolah, saya bilang begitu. Tapi sekolah kami pun punya peraturan, Bu. Gitu, saya bilang sekolah kami punya sistem dan itu harus dipatuhi lah setidaknya sama Dika dan tentunya oleh orang tuanya. Begitu, sekali-kali tolong dipaksa saja, Bu. Gitu, saya bilang sih begitu. Gitu, kalau misalnya Dika tidak takut dengan ibu, mungkin Dika takut dengan ayahnya. Gitu, saya bilang seperti itu karena kebetulan ayahnya sudah tidak ada di rumah waktu itu. Jadi hanya bertemu dengan ibunya. Nah, ya ibunya sih ya mungkin nanti akan saya sampaikan ke ayahnya gitu, Bu. Berarti orang tuanya sih masih mendukung ya Dika untuk bersekolah. Betul. Kemudian dari Dikanya sendiri, Bu Nuansa, tadi kan alasannya sakit, ya kan? Kemudian apakah benar-benar Dika ini sakit atau memang Dika ini ada alasan lain gitu, ada hal lain yang membuat Dika ini tidak bisa masuk atau tidak mau sekolah gitu, Bu? Mungkin Iya, dari jadi lingkungannya, teman-temannya atau seperti apa, bagaimana? nah, ini juga sebelum saya bertandang ke rumahnya gitu ya, Bu, saya tanyakan dulu dengan ketua kelas di kelas saya. Saya bilang, Dika masuk nggak? Setiap hari itu yang selalu saya tanyakan adalah Dika gitu, karena dia perhatian khusus lah untuk saya. Saya bilang, Dika sekolah nggak? Kamu kalau di kelas Dika ditemenin nggak? Saya selalu bertanya seperti itu gitu, karena saya tidak mau dia tidak naik lagi begitu. Iya. Ketua kelas saya ini bilang, nggak masuk, Bu, tapi kalau di kelas ditemenin kok, punya teman gitu, punya teman, dan teman-teman yang lain juga sebetulnya tidak mengkucilkan Dika gitu, tidak sama sekali tidak mengkucilkan Dika. Tapi kan, Bu, kalau dianya nggak masuk terus kan anak-anak juga jadinya males gitu. Kalau Dikanya nggak masuk terus nanti kitanya juga males kan kalau ada kerja kelompok gitu. Kok dia enak aja nggak kerja gitu. Jadi selama dalam kurun waktu Dika tidak masuk, ya mungkin kan ada beberapa tugas yang dia lalaikan gitu, yang dia tinggalkan. Nah, itulah yang menjadikan awalnya teman-temannya oke nih nerima dia gitu di kelas ini. Tapi ketika tahu-tahu oh anaknya jarang masuk, begini begitu. Nah, mulailah kepercayaan mereka kepada si Dika juga jadinya turun gitu loh, Bu. Lalu dari jawaban Dika sendiri bagaimana, Bu Nuansa? Nah, jadi Selain ketika sakit tadi. saya tanyakan ke Dika masih mau sekolah enggak? Saya tanya seperti itu. Dia bilang mau. Kemudian kira-kira memang di kelas ada enggak yang jahatin Dika? Atau Dika merasa dibully enggak? Saya bilang begitu. Atau Dika merasa dikucilkan enggak karena Dika seperti ini gitu ya, pernah tidak naik. Dia bilang enggak kok, Bu, enggak ada. Dia bilang seperti itu ke saya gitu. Enggak ada, saya tidak merasa dikucilkan, saya tidak merasa dibully gitu. Jadi memang dia merasa emang saya nggak enak badan aja, Bu, gitu. Tapi saya bilang, ya ini nggak bisa dijadikan alasan. Saya bilang gitu, kalau kamu seperti ini terus, ya Ibu tidak bisa bantu lebih banyak. Saya bilang begitu, ayo semangatnya gitu. Saya bilang, kamu takutnya siapa sih? Saya sampai bilang seperti itu. Siapa yang harus memaksa kamu untuk sekolah? Kalau peraturan sekolah saja kamu tidak mau ikuti gitu, Bu. Iya, lalu nih setelah Bu Nuansa melakukan tindakan tadi ya, sepertinya Bu Nuansa kan belum bisa mendapatkan jawaban ya ataupun solusi nih. Kira-kira
solusi berikutnya apa nih supaya Dika ini bisa mau lagi pergi ke sekolah seperti itu? Ya, jadi karena kemarin saya juga datang dengan guru BK ya Bu, dan ini kan sudah home visit yang kedua gitu. Jadi kemarin juga saya dengan guru BK sudah membuat surat pernyataan lah Bu yang kedua gitu. Di sana tertera ya Berarti SP2 apabila ya Bu ya? ya betul sudah SP2. Saya bilang, Dika ini sudah surat yang kedua ya. Saya juga bilang itu ke orang tuanya. Tolong Bu, ini sudah surat pemanggilan yang kedua. Kalau sampai ada surat pemanggilan ketiga, mungkin sekolah kami sudah tidak bisa membantu banyak. Iya, Saya bilang betul. seperti itu. Karena sekolah kami punya sistem, saya bilang, Dika punya guru-guru yang setiap hari berbeda. Kalau hanya saya yang membantu Dika, saya tidak ingin, saya tidak mau Dika putus sekolah, saya bilang begitu. Tapi kalau dari ibu tidak memaksa, dari Dika sendiri tidak ada motivasi untuk ke sekolah, saya tidak bisa membantu banyak. Saya bilang begitu. Saya bilang juga sama Dika, Dika, adik-adik kamu tidak ada yang sekolah. Dari mana mereka melihat? Saya bilang gitu. Kalau kakaknya aja tidak ke sekolah, bagaimana adik-adik kamu melihat kamu? Saya bilang begitu. Bagaimana adik-adik kamu mau nurut sama kamu? Kamunya saja tidak bisa dijadikan contoh oleh mereka, Nak. Saya bilang seperti itu. Walaupun tetap sayang dengan adik kamu kan selalu beralasan tidak ke sekolah karena menjaga adik-adik kamu. Tapi sampai kapan? Saya bilang begitu. Adik kamu juga perlu contoh. Tuh, jadi saya buat dengan guru BK, jadi kami buat surat perjanjian begitulah Bu, surat-surat SP yang kedua. Ya. Kemudian selain surat SP itu, apakah Bu Nuansa pernah memanggil orang tuanya atau Dikanya sendiri ke sekolah? Itu Kalau jadi gini Bu, kalau untuk datang ke sekolah orang tuanya selalu tidak bisa. Begitu, sampai akhirnya harus saya yang ke rumahnya. Jadi ayahnya ini ya sedang bekerja begitulah Bu. Tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian ibunya baru melahirkan, punya bayi. Alasan inilah yang selalu mereka buat. Kadang saya juga agak kesel gitu loh Bu dengan orang tuanya. Saya bilang, Bapak dan Ibu, Dika itu masih tanggung jawab Ibu dan kami. Saya bilang begitu. Tapi tetaplah namanya kami di sekolah, orang tuanya lah yang paling mendukung. Saya bilang, kalau Bapak dan Ibu saja, oh ya memang memaksakan, tapi misalnya Bapak dan Ibu memaksakan nih Dika untuk sekolah, tapi kalau hanya sekedar omongan, maksudnya tidak, ayo diantarkan begitu ke sekolah, saya bilang, ya sulit, saya bilang begitu, cobalah Bapak dan Ibu, mari kita kerjasama gitu, saya bilang sekali-kali, kalau memang masih bisa untuk sekolah, ya sekolah saja Bu, tolong jangan melibatkan Dika dulu untuk urusan rumah, saya bilang begitu, karena Dika usia wajib untuk sekolah, saya bilang seperti itu. Kemudian Bu Nuansa, bagaimana menjaga komitmen nih supaya Dika bisa masuk ya? Ini kan apalagi udah SP kedua ya Bu ya. Betul. Ditambah Bu Nuansa juga kan sepertinya tidak menginginkan Dika dikeluarkan dari sekolah gitu. Nah, lalu bagaimana menjaga komitmen dan siapa nih kira-kira yang bisa membantu komitmen tersebut supaya Dika ini bisa masuk ke sekolah dan tidak mendapatkan SP berikutnya gitu. Karena kan nanti di SP berikutnya Dika otomatis kan akan dikeluarkan seperti itu. Iya, jadi saya berkomitmen juga dengan orang tuanya setelah surat SP tersebut saya keluarkan begitu ya Bu, di tanda tangan orang tua, di tangan saya, Dika. Jadi saya bilang rekan-rekan sekelasnya juga ikut membantu, ikut memotivasi Dika lah begitu. Kemudian saya minta tolong juga kepada PKS saya, kesiswaan saya minta bantu beliau juga untuk menjaga Dika gitu ya, memotivasi Dika untuk tetap bersekolah. Kemudian saya minta ada ketua kelas di kelas saya untuk memantau begitu Bu, apakah Dika di kelas bagaimana. Kemudian saya juga sharing dengan
guru-guru pengajar gitu Bu di kelas saya minta tolong untuk memantau Bu, kalau sampai Dika tidak masuk setelah ini begitu ya, setelah saya SP, kalau sampai Dika tidak masuk ya 1 atau 2 kali pertemuan, tolong dilaporkan kembali ke saya. Saya bilang begitu karena Dika sekarang di bawah pengawasan saya penuh, saya bilang seperti itu gitu. Jadi orang tuanya sudah berkomitmen juga untuk memaksa lah. Saya juga sudah bilang, Bu, ini tetap harus ada paksaan dari orang tua. Kalau Bapak dan Ibu hanya mengiyakan, maksudnya tidak memaksa sepenuhnya, ya sulit. Karena kan Dika berangkat dari rumah, saya bilang begitu. Tidak berangkat dari sekolah gitu. Oke, Bu Nuansa, saya hanya bisa mendukung dan mendoakan supaya rencana aksi Bu Nuansa ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga ada perubahan untuk Dika ya Bu ya. Iya Bu, Semoga kedepannya ada perubahan. Kemudian Bu Nuansa, dari hasil coaching hari ini bagaimana nih perasaan Ibu? Bu Yaya, terima kasih. Saya agak lega sih gitu ya. Kadang kan kita dengan saling sharing, saling bercerita, yang tadinya mungkin saya agak kesel gitu ya, agak bete, agak bingung nih harus gimana lagi gitu. Tapi ya kita kan sama-sama pendidik ya, kita tidak ingin ada anak yang memang putus sekolah begitu Bu. Jangan sampai ya bagaimana caranya kita lah sebagai wali kelas gitu untuk membantu anak tersebut untuk tidak putus sekolah gitu. Jadi sekarang setelah kita coaching gitu, oh iya mungkin saya sendiri pun merefleksi diri saya gitu, mungkin oh iya saya masih kurang memaksa begitu kepada Dika, mungkin saya juga kurang mendukung Dika, saya tidak tanya apakah dia mungkin kurang bekalnya gitu ya, kurang jajannya di sekolah gitu. Jadi kadang saya pun merefleksi itu gitu. Jadi orang tuanya pun mudah-mudahan sih bisa mendukung Dika sepenuhnya gitu Bu. Oke, kira-kira nih Bu Nuansa, rencana Ibu tadi ya, kira-kira berapa lama yang akan Bu Nuansa targetkan, berapa lama nih supaya si Dika ini bisa kembali lagi ke sekolah dan bisa melanjutkan sekolahnya. Kemudian berapa lama juga kita akan bertemu lagi untuk membahas permasalahan Dika untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu. Ya, jadi untuk Dika itu sekarang sih saya pantau 1 bulan dulu sih Bu sebetulnya. Ya, apakah ada kemajuan atau tidak. Tadinya sih mau saya pantau selama 2 minggu penuh. Tapi karena sekarang juga lagi PAT gitu ya Bu ya, lagi tidak terlalu ini di sekolah. Jadi ya sudahlah 1 bulan Dika saya pantau. Nah nanti kita akan lihat berapa banyak dia tidak masuknya lagi. Ya mudah-mudahan dia selalu masuk terus begitu Bu. Nah, mungkin nanti 1 bulan setelah itu kita bisa ketemu lagi ya Bu, kita bisa sambil sharing juga. Siapa tahu berarti bisa dipastikan pas PAT juga Dika bisa masuk ya Bu ya? Iya gitu, jadi saya memastikan Dika bisa hadir sampai PAT begitu Bu. Mudah-mudahan nanti setelah PAT kita bisa ketemu lagi. Ya. Baik Bu Nuansa, sepertinya cukup ya untuk obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana aksi yang akan Ibu jalankan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan hambatan-hambatannya juga bisa teratasi ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini gitu Bu. Sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Bu Nuansa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu Nuansa. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Yaya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.